seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Mengawali informasi yang pertama, Polresta Banyuwangi pada Sabtu pagi menggelar upacara serah terima jabatan yang bertempat di Gedung Prupa Tamawirataba Polresta Banyuwangi. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dan dihadiri oleh pejabat utama PJU Kapolsek jajaran serta anggota Polresta Banyuwangi. Prosesi berlangsung dengan khidmat dimulai dari penghormatan pasukan hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan diantaranya adalah AKBP Teguh Priyowasono sebagai Wakapolresta Banyuwangi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Badung Polda Bali, Kompol Elang Prasetyo sebagai Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, menggantikan Kompol Agung Fitransyah yang kini bertugas di Polresta Malang Kota. Kabag SDM Kompol Indah Citra Fitriani yang kini menjabat Wakapolres Situbondo digantikan oleh Kompol Ahmad Ali Masdugi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Muncar. Selain itu, mutasi di tingkat Kapolsek juga terjadi seperti AKP Mujiono yang kini menjabat Kapolsek Muncar menggantikan Kompol Ahmad Ali Masdugi. Kapolsek Sidir Agung AKP Mujiono digantikan oleh AKP Yaman Adinata yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kalibaru, dan untuk Kapolsek Kalibaru digantikan oleh AKP Ahmad Junaidi yang sebelumnya menjabat Kapolsek Licin. Untuk Kapolsek Licin digantikan oleh AKP Taufan Akbar yang sebelumnya menjabat Wakasat Lantas Polresta Banyuwangi. Kapolsek Purwoharjo AKP Edi Wahono digantikan oleh AKP Heru Slamet Haryanto yang sebelumnya menjabat Kanit Gakum Polresta Banyuwangi. Kapolsek Culing AKP Abdul Rahman digantikan oleh Ibtu Putu Ardana yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 2 Satres Narkoba Polresta Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdiannya dan berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan tugas bertanggung jawab yang baru. Kapolresta mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada pejabat yang baru, dipercaya dan mampu membawa inovasi dan kontribusi positif untuk Polresta Banyuwangi. Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan semangat Polri presisi. Ada Kokusumau, CTV.
Upaya penyeludupan handphone ke dalam lapas Banyuwangi berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan lapas pada Sabtu siang. Untuk mengelabui petugas, handphone yang ditujukan kepada narapidana kasus narkoba ini ditanam di dalam roti oleh pembesuk yang tak lain adik kandung dari napi. Diindikasi handphone tersebut akan dijadikan alat komunikasi transaksi narkoba napi di dalam lapas. Upaya penyeludupan handphone kepada narapidana ke dalam lapas Banyuwangi ini sudah dicurigai petugas sejak awal saat seorang pembesuk mengisi formulir pendaftaran pada Sabtu siang. Pembesuk yang hendak menyeludupkan HP ini tampak kebingungan dan menunjukkan gelagat yang tak sewajarnya. Benar saja, saat petugas meminta pembesuk memasukkan makanan berupa roti ke dalam alat pendeteksi X-ray, ditemukan sebuah handphone yang diselipkan ke dalam roti. Pembesuk akhirnya diinterogasi petugas dan mengakui bahwa sengaja meletakkan handphone di dalam roti untuk diselundupkan ke dalam lapas. HP tersebut hendak ditunjukkan kepada Agus Lasminto alias Pacul, salah satu napi narkoba yang tak lain kakak kandung dari pembesuk. Agus berdalih HP tersebut hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Padahal diketahui pihak lapas sudah memberikan layanan gratis berupa alat komunikasi telepon bagi para napi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wahono, Kalapas kelas 2A Banyuwangi melaporkan bahwa pada hari ini tim pemeriksa kunjungan Lapas Banyuwangi berhasil menggagalkan masuknya satu buah HP yang dimasukkan di dalam sebuah roti untuk masuk ke dalam Lapas Banyuwangi. Tim berhasil mengamankan barang tersebut dan ini bukti komitmen kami untuk memberantas narkoba, memberantas peredaran HP dan juga memberantas pungli di dalam Lapas Banyuwangi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diindikasi akan dijadikan alat transaksi narkotika di dalam lapas, narapidana penerima handphone dihukum dengan diletakkan di sel tikus di dalam lapas. Sementara pembesuk yang kedapatan membawa roti berisi HP dilarang masuk ke dalam lapas untuk mengantarkan makanan atau sekedar membesuk, hingga dilarang berkomunikasi kepada napi yang tak lain kakak kandungnya tersebut. Antoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas gitu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Deh, sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip.
BPJS Pak RT. BPJS kok gini. Saya nggak lengkap Pak Guru. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hujan deras disertai angin yang mengguyur Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu sore membuat 6 rumah warga Dusun Sumber Urip, Desa Barurejo, Kecamatan Sidir Agung, rusak ringan. Rumah yang rusak diterjang angin tersebut rata-rata pada bagian atap. Beruntung, akibat peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa maupun luka. Pada Sabtu petang, setidaknya 6 rumah warga Dusun Sumber Urip, Desa Barurejo, Kecamatan Sidir Agung, rusak ringan akibat diterjang hujan lebat yang disertai angin. Kerusakan rumah warga paling banyak pada bagian atap yang terbuat dari asbes maupun genteng. Namun dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban luka maupun jiwa. Kepala Dusun Sumber Urip Susanto menuturkan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung saat kejadian, angin kencang tidak begitu lama sehingga rumah yang menjadi korban juga tidak terlalu banyak. Selain itu ada 2 pohon tumbang yaitu jenis waru dan pohon rambutan. Keduanya menimpa rumah warga pada bagian dapur. Warga yang menjadi korban hanya bisa bertahan di dalam rumah. Mereka tidak berani mengambil tindakan nekat sehingga dalam keadaan selamat. Pihak desa beserta BPBD Jawa Timur sudah melakukan asesmen yang hasilnya nanti pemerintah Desa Barurejo akan mengambil tindakan serta memberikan bantuan asbes maupun genteng secepatnya. Sehingga saat terjadi hujan lagi, rumah-rumah warga yang terdampak tidak mengalami kebocoran. Kebetulan ya warga mayoritas ada di rumah masing-masing hujan dan jadi posisi ini iso berbuat apa-apa mas ate metu wedi ya jarene beberapa warga sing wingi tak temoni ngono ku wah rame Pak grobak dadi wedi campur wingung wis mendel mau teng griya. Dari desa tadi barusan Pak Kades telepon sampaikan kaitannya untuk mendata warga yang terdampak, terus gambar dari kerusakan masing-masing rumah. Masih sebatas itu yang disampaikan Pak Kades, tapi untuk tindak lanjut yang jelas ya juga akan dilakukan oleh desa terkait dengan kegiatan mitigasinya. BPBD malah kemarin sore Pak Ismanto dari BPBD tahu-tahu telepon terus ya saya sampaikan kronologi serta hal-hal yang berkaitan dengan kejadian kemarin itu. Dani Eka, CTV. Madrasah Sanawiyah Miftahul Mutadiin di Dusun Sidomoyo, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, nyaris ludes dilalap si jago merah pada Sabtu malam. Api diketahui oleh penjaga malam yang melihat api berkobar di ruangan tata usaha dan diduga akibat konsleting listrik. Diduga akibat konsleting listrik, ruang tata usaha Madrasah Sanawiyah Miftahul Mutadiin Muncar ludes terbakar. Api berkobar pertama kali diketahui penjaga malam sekolah. Beruntung, api tidak menyebar ke ruangan lain setelah para santri dan warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi datang. PLT Kepala Damkarat Banyuwangi Yopi Bayu Irawan mengungkapkan saat di lokasi Damkar melakukan pendinginan serta asesmen guna mengungkap apa penyebab kebakaran di ruang tata usaha tersebut. Asesmen yang didapat diduga akibat konsleting listrik dari sebuah colokan kipas angin yang kemudian menyambar seisi ruangan, mengingat di dalam ruangan tersebut banyak bahan mudah terbakar seperti buku dan juga kertas yang digunakan untuk proses belajar mengajar MTS tersebut. Total kerugian ditafsir mencapai 6 juta rupiah. Dani Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi.
Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena
dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan kaum hawa semarakan kompetisi senam aerobik dan jumpa party pada Minggu pagi. Selain sebagai ajang kompetisi, giat lomba yang digelar di Hall Wahana Wisata Celuring Waterpark ini juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi bagi para pesenam yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Seperti inilah kemeriahan giat olahraga senam massal yang sengaja digelar oleh Wahana Wisata Celuring Waterpark yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan menggandeng salah satu pihak event organizer. Giat senam ini selain sebagai ajang kompetisi lomba, tentunya juga sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi kelompok pesenam. Sedikitnya ada sekitar 500 peserta yang mengikuti giat tersebut. Adapun peserta yang mengikuti merupakan dari kelompok atau perorangan yang tersebar dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Gerakan demi gerakan nampak diperagakan oleh instruktur. Bahkan acara semakin meriah dengan adanya antusias yang membara dari para peserta.
Selain itu, acara yang dimulai sejak pagi hari ini juga didukung oleh instruktur pesenam profesional yang diharapkan juga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pesenam dan wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung. Kegiatan hari ini Celuring Waterpark mengadakan lomba zumba dan aerobik sekabupaten Banyuwangi dengan tujuan mempererat silaturahmi semua partisipasi klub-klub atau grup-grup senam yang ada di Banyuwangi. Ada berapa peserta yang ikuti? Peserta diperkirakan sementara ini sekitar 500 peserta. Selain kegiatan lomba hari ini, untuk event selanjutnya mudah-mudahan setelah lagi Waterpark Celuring akan mengadakan satu lomba band ke Kabupaten Banyuwangi, yaitu tingkat SMA dan sederajat, mudah-mudahan terrealisasi. Sejauh ini seperti apa Pak antusias masyarakat untuk berkunjung ke wisata ini? Alhamdulillah, setelah kita mengadakan suatu kayak gini, antusias dari masyarakat baik sekali, mendukung sekali dengan semua kegiatan yang ada Celuring Waterpark. Oke, harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan Waterpark Celuring selalu di hati masyarakat Banyuwangi dan selalu mengunjungi wahana Celuring Waterpark Banyuwangi. Sekedar informasi, selain giat event lomba senam seperti ini, di Celuring Waterpark sendiri diketahui juga sering diadakan giat event lainnya. Bahkan para wisatawan dengan adanya giat tersebut juga sangat mendukung. Selain fasilitas dan tempat yang representatif untuk dibuat acara, baik event dan berwisata, di Celuring Waterpark juga didukung dengan beragam fasilitas yang memadai. Maka tak heran, di tempat wisata Celuring Waterpark selalu menjadi jujukan, baik untuk event maupun berwisata. Joni Iskandar, CTV. Belajar sejarah tidak hanya dari buku sejarah atau di sekolah saja. Ada saatnya Anda harus berkunjung langsung ke museum. Salah satunya ke Museum Dr. Muhammad Saleh yang berada di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Yuk kita ikuti pengalaman reporter JTV Farid Falevi saat berkunjung ke Museum Dr. Muhammad Saleh. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai setiap jasa para pahlawannya. Berbicara soal pahlawan, pemirsa, tidak selalu belajar dari lingkungan sekolah maupun dari buku-buku sejarah. Sudah saatnya kita harus belajar untuk mengunjungi langsung museum-museum yang ada di Indonesia. Salah satunya saya berada di Museum Dr. Muhammad Saleh yang berada di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo. Seperti apa museum ini? Mari ikuti perjalanan saya, pemirsa. Nama Dr. Muhammad Saleh sangat dikenal luas masyarakat Probolinggo. Bahkan, tokoh kesehatan ini, nama besarnya diabadikan menjadi nama jalan, rumah sakit, hingga museum. Museum Dr. Muhammad Saleh sendiri terletak di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dulunya museum ini merupakan rumah sakit pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan pimpinan Dr. Muhammad Saleh. Pada masanya, rumah sakit tersebut selain untuk rumah berobat warga, juga merupakan rumah pengobatan bagi pejuang yang terkena tembakan penjajah. Di sudut ruang tamu, ada 2 almari berisi baju dinas kedokteran milik Dr. Muhammad Saleh. Baju tersebut dijahit tahun 1939 dan 1932. Di ruang tamu bagian belakang terdapat mebeler serta foto-foto Dr. Muhammad Saleh dan keluarga. Selain itu, piringan hitam tertata rapi yang ditempatkan di tempat aslinya.
Di ruang berikutnya merupakan ruang perawatan bagi pasien, baik pasien umum maupun pasien dari pejuang yang terkena tembakan musuh. Di ruang praktek masih tertata rapi berbagai jenis obat yang pasti obat ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang praktek itu Dr. Muhammad Saleh. Tepat di belakang saya ini adalah etalase obat, tentunya obat-obat pada zaman Belanda begitu. Bau menyengat masih terasa di dalam ruang praktek Dr. Muhammad Saleh ini, bau obat begitu. Selain etalase obat juga ada ruang kerja di depan saya ini, ruang kerja Dr. Muhammad Saleh, dan etalase untuk buku-buku beliau, dan juga ada peralatan medis tentunya pada zaman-zaman Belanda. Untuk pengunjung sekali lagi dihimbau untuk tidak menyentuh barang yang ada di dalam museum, khususnya untuk obat-obatan, karena memang kondisi obat sudah kadaluarsa. Masih penasaran? Ikut perjalanan saya menelusuri Museum Dr. Muhammad Saleh. Masih di ruang yang sama, terdapat aneka peralatan medis dan etalase berisi buku-buku berhalaman tebal. Di ruang keluarga, terdapat beberapa kamar lengkap dengan perabotan kuno yang kondisinya terjaga dengan baik. Museum ini diresmikan sejak tahun 2013 lalu. Hingga saat ini, Dr. Muhammad Saleh belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sementara putra ketiganya Abdul Rahmat Saleh sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama Bandara Udara di Malang. Penasaran belajar sejarah tentang Dr. Muhammad Saleh? Datang saja langsung ke Museum Dr. Muhammad Saleh, tepatnya di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kelurahan Tisnonagaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Buka mulai hari Selasa sampai hari Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga siang hari. Gratis, tidak dipungut biaya pemirsa. Teruslah belajar tentang sejarah agar bangsa Indonesia semakin hebat. Dari Probolinggo, Farid Falevi melaporkan. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 setunggal 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting.
mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang komplotan curanmor melancarkan aksi pencurian di depan Alfamart di Lumajang. Dalam hitungan detik, motor matic milik kasir setempat berhasil dibawa kabur. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV.
Rekaman CCTV detik-detik komplotan curanmor beraksi di depan Alfamart di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang. Nampak dua pelaku datang menggunakan motor lalu melanjutkan aksinya dengan berbagai peran. Satu pelaku bertugas memantau situasi, sementara satu lainnya sebagai eksekutor. Tak butuh lama, dalam hitungan detik, satu motor Matic jenis Vario berwarna putih berhasil dibawa kabur pelaku. Diduga pelaku melancarkan aksinya menggunakan kunci T, memanfaatkan keadaan lambung kunci yang tidak tertutup. Diketahui motor Matic tersebut milik Nata Ferry, 22 tahun, seorang kasir Alfamart setempat, warga Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang. Ketika itu korban fokus bekerja sehingga tidak memantau motornya yang terparkir. Ada berapa orang kalau lihat CCTV itu? Ada 2 orang. 2 orang ya? Iya, untuk pelakunya. Terus motor dibawa kabur kemana? Untuk motor itu si pencuri itu bawa NMAX. Itu pertama itu dari arah selatan itu langsung turun di depan Alfamart di pojok. Terus langsung pelaku satunya lari ke sepeda saya. Gitu. Langsung tertuju ke sepeda saya. Terus pas itu menghancurkan rumah kunci setangnya itu, kuncinya itu dihancurkan. Terus langsung kena pukul. Langsung dibawa kabur ke utara. Sudah dilaporkan ke kepolisian ya? Sudah. Setelah kejadian tersebut langsung lapor ke pihak kepolisian. Hingga kini, kasus pencurian ini masih ditangani pihak kepolisian setempat. Yogi Nugroho, CTV. Nah, pemirsa, jika Anda bosan dengan olahan daging ayam yang begitu-begitu saja, tidak ada salahnya untuk mencoba ayam lodo yang ada di Situbondo. Memasaknya menggunakan api tungku tradisional, membuat daging empuk dan rempah bumbu yang menyesap dengan sempurna. Razia kelezatan ayam lodo di Resto Buning, Mangaran, Situbondo berasal dari racikan rempah priang yang diramu secara tradisional. Bumbu seperti lengkuas, serai, kemiri, ketumbar, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai disangrai terlebih dahulu. Tujuannya agar mengeluarkan aroma. Setelah dirasa cukup, bumbu kemudian dihaluskan. Daging ayam kampung segar terlebih dahulu dipanggang di atas api tungku. Proses memasak ini adalah warisan keluarga yang membuat daging empuk dan aromanya khas. Serta panas yang dihasilkan oleh api tungku merata daripada kompor gas. Cita rasa bumbu yang menyerap dengan sempurna dengan aroma khas ditambah suasana resto yang tenang dan nyaman, tak heran masakan ayam lodo laris manis terjual. Sekitar 100 porsi per hari ludes dipesan pelanggannya. Rasanya gimana, Mbak? Kalau untuk rasa kuahnya itu gurih banget, terus rempah-rempahnya kerasa. Buat tekstur ayamnya juga lembut. Jadi kayak pas dimakan itu gampang banget buat misahin antara tulang sama dagingnya. Pernah ngerasain ini nggak sih sebelumnya? Baru ini. Sebelumnya coba di lainnya ada yang ayamnya alot, terus keasinan, tapi di sini tuh bumbunya pas banget, kayak di Trenggalek, kayak ngingetin saya waktu makan masakan nenek saya. Kalau untuk suasananya sendiri seperti apa? Suasana di sini itu cozy banget ya, terus kayak di rumah nenek saya juga kebetulan yang asri, terus juga dingin, adem gitu, khas Jawa gitulah. Uniknya seperti apa masakan ini? Ya per hari kalau pas rame antara 90 sampai 100 porsi sih hariannya. Dan menu favoritnya menu apa sih? Menu favoritnya kita ayam lodo kampung. Cuma karena di sini kan di desa ya Mas, daya beli masyarakat juga ada sebagian yang mampu enggak, kita juga kasih varian lain pakai ayam potong gitu. Jadi harganya jauh di bawahnya. Apa keunikan dari ayam lodo itu? Kita memasaknya secara benar-benar tradisional, jadi kita gunakan tungku kayu bakar. Kenapa kita juga milih itu? Karena satu, biar aromanya itu keluar. Dua, pemanasannya sebentar, dagingnya cepat empuk gitu.
Untuk bumbu-bumbu sendiri seperti apa, pakai apa? Bumbu sebenarnya nggak terlalu menggunakan banyak rempah sih, cuma ada kunyit, jahe, laos, sama ketumbar, lalu merica sedikit, daun salam sama daun jeruk itu aja kalau rempah-rempahnya. Ini makanan ciri khas mana sih? Ini Tulungagung sama Trenggalek. Kenapa membuat suasana perdesaan seperti ini, Bu? Ibu sendiri sebenarnya lebih senang memang kembali ke konsep alam. Jadi semua yang ada di sini saya usahakan tetap natural, sambil lalu ibu menjaga ekosistemnya biar kita bisa nikmati oksigen yang masih seger, yang kita mungkin jarang dapetin di kota. Itu aja. Ayam lodo, ayam kampung lengkap dengan nasi dan urap ini dibanderol hanya Rp25.000 per porsi. Dengan suasana restoran yang tenang dan sejuk, Resto Buning menjadi pilihan tepat untuk menikmati kuliner khas Jawa Timur. Tertarik untuk mencobanya? Silakan datang saja di Resto Buning. Andi Nurkolis, CTV. Itulah serangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan,
Berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.